Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast. Di sini saya Zakia Rashidah sedang bersama Bapak Ahmad ya Pak, Iya, selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kudus. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu mungkin Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISK Podcast, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya bertugas di Kejaksaan Negeri Kudus sebagai jaksa fungsional. Oke. Ini kita akan Eh, membahas mengenai tentang banding ya Pak. mm-mm. Bagaimana caranya, perbedaan hukum banding dengan lainnya, dan masih banyak sebagainya. Oke, langsung saja ke penjelasan nih terkait apa sih itu hukum banding gitu. Oke, banding merupakan upaya hukum Mm-mm. yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menyebutkan bahwa pengertian upaya hukum diatur dalam pasal 1 angka 12 bahwa hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, yakni putusan pengadilan berupa bisa nanti perlawanan, berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Itu pengertiannya. Pengertiannya. Mm-mm. Jadi secara singkatnya nih Pak, kalau banding itu apa? Banding adalah upaya hukum yang biasa. Jadi upaya hukum itu dibagi dua. Yang pertama upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, upaya kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali gitu. Berarti ada pembagian-pembagiannya. Banding berarti tingkat di pengadilan tinggi biasanya diajukan. Jadi kalau banding itu setelah terjadinya putusan, ada yang mengajukan banding gitu ya Pak. Iya, Kalau banding sendiri itu boleh dari pelakunya atau mm-mm. harus dari gimana itu Pak? Dari Jadi yang jaksa saya atau sebutkan gimana? tadi dalam pasal 1 angka 12 KUHP, Hmm. bahwa hak terdakwa dan penuntut Hmm. umum berarti dua Dua pihak, pihak. perkara pidana berarti kalau di pengadilan kan biasa ada terdakwa, ada penuntut umum Hmm. gitu. Jadi yang Hak, boleh mengajukan banding itu penuntut umum sama iya, yang terdakwa itu ya. iya. Jadi jaksa itu tidak terlibat atau tidak boleh ya mengajukan banding. Boleh kan Boleh. tadi Oh. hak terdakwa Mm-mm. dan penuntut Oh umum iya, atau jaksa. penuntut umum. Penuntut umum Iya. kan jaksa. Mm-mm, Lanjut gitu. lagi ke perbedaan nih, perbedaan antara banding dan hukum yang lainnya. Oke, jadi saya sebutkan bahwa saya sudah singgung perbedaan tadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Yang hukum biasa terdiri dari banding Banding. dan kasasi. Mm-mm. Banding ini terbatas waktunya dari pengajuannya 7 hari setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Untuk kasasi, ini jangka waktunya 14 hari semenjak putusan dari pengadilan tinggi. Nah, perbedaannya itu jangka waktu. Terus dari upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali, biasanya itu udah berkekuatan hukum tetap, perbedaannya gitu. Yang upaya hukum luar biasa udah berkekuatan hukum tetap, kalau yang upaya hukum biasa belum berkekuatan Hmm. hukum tetap gitu, perbedaannya kayak gitu. Jadi masih bisa mengajukan banding itu antara 7 hari sampai 14 hari ya Pak perbedaannya tadi. Ya, yang upaya hukum yang biasa, Biasa. banding dan kasasi, Untuk bandingnya gitu. sendiri 7 hari, untuk kasasinya 14 hari itu ya. Ya, Jadi yang bisa jangka mengajukan waktu. dari tadi yang memiliki kasus ya, Ya, dikatakanlah sama dari jaksa itu boleh mengajukan banding dengan waktu 7 sampai 14 hari itu yang biasa. itu jangka waktu. Jangka waktu Jangka untuk waktu untuk banding 7 pengajuan. hari, kasasi 14 hari untuk Mm-mm. jangka waktu. Terus ada perbedaan lagi. Yang untuk upaya hukum banding itu masalah mengenai apa? Judek fakti. Fakti berarti fakta-fakta hukum yang dalam perkara pas pertama di putusan pengadilan tingkat pertama, yakni pengadilan negeri. Istilahnya ada putusan di tingkat hakim pengadilan negeri. Oh, saya nggak menerima putusan Hmm. tersebut. Maka ada upaya dari entah terdakwa atau dari penuntut umum mengajukan upaya tersebut ke pengadilan tinggi. Kalau kasasi, pengajuannya di Mahkamah Agung, biasa terkait dengan judik juris, berkaitan dengan berkaitan dengan analisa hukum. Apakah hukum itu sudah diterapkan sebagai mestinya sama hakim,
udah diterapkan dan lain-lain sebagainya. Untuk syarat-syarat sendiri, untuk syarat-syaratnya untuk mengajukan banding itu bagaimana? Syarat tadi pertama saya singgung tadi sudah saya sampaikan, waktunya 7 hari tadi. Nah, 7 hari semenjak putusan. Ada Banding. pemberitahuan kepada pihak-pihak entah terdakwa dan penuntut umum. Apabila nanti dalam 7 hari ini tidak melakukan upaya banding, maka putusan tersebut dianggap menerima. Kalau tidak menerima ya mengajukan permohonan tersebut 7 hari itu dalam jangka waktu. Terus kedua, biasanya ditujukan permohonan itu ditujukan ke panitra pengadilan negeri. Biasa nanti berhadapan di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri, biasa mengisi form biodata gitu para pihak, entah terdakwa. Kalau terdakwa kan biasa menjalani, kalau pidana penjara kan di dalam rutan. Nah, itu biasa nanti ada izin dari ketua rutan untuk apa? Untuk ini loh, si terdakwa ini mengajukan upaya hukum. Ada izin. Terus kemudian tadi jangka waktu, terus ada mengisi form, terus ada mengisi memori banding. Membuat memori banding biasanya tentang bantahan-bantahan yang disajikan kepada ketua pengadilan tinggi. Jadi yang pertama itu harus tidak lebih dari 7 hari itu ya Pak. Tidak boleh dari dibatasi waktu. Terus sama mengisi formulir juga di pengadilan negeri. Kalau untuk yang di rutan permohonan juga banding bisa ya Pak untuk minta izin untuk mengajukan ya, banding diketahui itu. kepala rutan. Gitu. Untuk peran jaksa nih dalam perkara pengadilan, Bapak sebagai jaksa. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang terbaru, tugas pokok fungsi dari kejaksaan atau dari jaksa itu banyak sekali. Salah satunya melaksanakan putusan hakim, melakukan penuntutan. Nah, ini kan bagian dari putusan. Maka dari itu jaksa sebagai eksekutor melaksanakan eksekusi terkait dengan isi putusan dari pengadilan, entah pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan banding, maupun dari kasasi Mahkamah Agung. Pokok poin yang paling penting adalah melaksanakan isi putusan dari pengadilan tersebut, melaksanakan eksekusi sebagai eksekutor. Istilahnya dalam amar putusan menjatuhkan pidana terdakwa pada terdakwa A gitu dengan pidana penjara selama 2 tahun atau 3 tahun. Maka tugasnya jaksa apa? Eksekutor, melakukan atau masukkan si pelaku tersebut ke dalam rutan gitu. Untuk pengajuannya sendiri kan 7 hari tadi Pak. Kalau lebih dari itu, kalau ada perkara misalnya nih si yang terdakwa itu sakit atau apa dan belum bisa mengajukan pengajuan selama dalam waktu 7 hari, itu ada kelonggaran atau tidak? Jadi kan nggak terbatas terdakwa, biasa kan ada surat kuasa dari penasihat hukum gitu, bisa diwakilkan gitu biasa. Misalnya kalau melebih dari 7 hari ya nanti gimana? Ada amanah dari undang-undang khususnya pasal 233 ayat 2. Dia harus jangka waktu 7 hari tapi boleh diwakilkan dengan surat kuasa ya. Gitu ya Pak. Nggak mungkin si terdakwanya keluar dari penjara. Oke, gitu. Kalau apalagi ya Pak? Ya mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat mengenai pihak banding yang belum diketahui oleh masyarakat bagaimana. Ini kan kita sebagai orang awam nih Pak yang belum tahu mengenai hukum-hukum tentang terdakwa, banding-banding itu gimana. Ya kepada warga masyarakat jangan sampailah berurusan dengan namanya hukum, apalagi aspek hukum pidana dengan berkaitan dengan pidana penjara, menjauhkan dari pelanggaran maupun kejahatan. Andai kata nanti misalnya ada permasalahan di pengadilan sampai upaya hukum banding atau apa, upaya hukum banding sesungguhnya kan hak dari terdakwa atas menerima atau tidak putusan dari pengadilan tersebut. Apabila tidak menerima ya hak tersebut ya harus ditempuh oleh si para masing-masing pihak, bisa terdakwa atau penuntut umum.
Nah, biasanya kan untuk mematahkan isi putusan tersebut biasa melakukan argumen berupa apa? Membuat memori banding. Nah, memori banding itu apa? Bantahan-bantahan yang dalam putusan tersebut. Oh, sebenarnya enggak, isi dari pertimbangan hakim enggak seperti gitu. Sebenarnya saya sih tak melakukan tindak pidana atau dan lain-lain sebagainya, tergantung kasuistis dan kasus masing-masing. Gitu. Jadi harapan untuk masyarakat yang jangan sampai terlibat dalam Iya, yang kasus-kasus pasti hukum ya Pak. Untuk pengajuannya tadi bisa diajukan banding dalam waktu 7 hari kalau banding, kalau kasasi dalam 14 hari. Terus proses-prosesnya juga sudah dijelaskan tadi ya Pak, dengan membuat memori banding juga. Dengan memori banding itu berisi tentang apa tuntutan yang tidak apa yang dirasakan gitu, yang diharapkan oleh penuntut gitu entah ya. berat ringannya hukuman, entah apa yang disangkakan atau didakwakan terhadap si pelaku ini. Tidak Terus saya benar atau gimana? nggak melakukan, tiba-tiba kok Iya. dilakukan pidana gitu. Itu tadi dari jangka waktu ada tambahan lagi tadi, yang nggak boleh banding itu putusan yang bebas, putusan lepas, dan yang lain satu ya 2 itu biasanya lepas bebas. Maksudnya itu Misalnya kayak gitu. bagaimana? Jadi upaya hukum banding itu boleh dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum terkait isi putusan pidana misalnya kan, kecuali yang tidak diperbolehkan putusan yang bebas atau free spraak. Putusan bebas itu seperti apa? Penuntut membuat surat dakwaan terhadap si pelaku tindak pidana atau terdakwa. Dalam dakwaan tersebut ternyata disidangkan di proses hukum. Hakim menjatuhkan putusan apa? Putusan bebas, bahwa si pelaku ini tidak terbukti melakukan tindak pidana. Nah, itu tidak boleh dilakukan upaya hukum banding. Kalaupun ada satu tadi putusan bebas, ada putusan lepas, onslak. Putusan lepas itu seperti apa? Dia didakwa oleh penuntut umum dalam pengadilan surat dakwaan. Menurut hakim ini terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Itu namanya lepas. Maka dari itu putusan bebas, putusan lepas tidak boleh dilakukan upaya banding. Oke, gitu. Oke, itu tadi sedikit banyak mengenai banding yang disampaikan oleh Pak Ahmad dari Kejaksaan Fungsional Negeri Kudus ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Ahmad. Saya Zakia Rosidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.